Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuyun Dita Wahil. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi mengenai struktur komputer. Nah, kita langsung masuk saja pada materinya, yaitu sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Secara umum, ada struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian, yaitu piranti masukan atau output device, kemudian piranti keluaran atau output device, kemudian ada I atau O ports, kemudian CPU dan memori. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya struktur dari sistem komputer, yaitu terdapat input device, kemudian output device, I/O ports, kemudian control bus, kemudian terdapat CPU atau CU dan ALU, kemudian data bus, kemudian address bus, kemudian control bus, dan memori RAM ROM. Oke. Nah, kita masuk pada input device. Nah, input device ini termaksud ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Nah, fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Nah, contoh perangkat yang menjadi bagian input device yaitu seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak lagi. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu terdapat mouse, like pen, keyboard, touchpad, trackball, scanner, joystick, mikrofon, dan digital kamera. Kemudian kita masuk pada output device. Nah, output device ini merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Nah, fungsi dari output device adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, atau suara. Contoh perangkat keras komputer yang termaksud ke dalam output device adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, itu terdapat monitor, printer, speaker, proyektor, dan lainnya. Kemudian kita masuk pada I/O ports. Nah, I/O ports ini dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Nah, atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya, port ini terletak berada pada bagian belakang CPU. Nah, pada komputer dan bagian dalam motherboard, sedangkan pada laptop port terletak di samping kanan dan kiri. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya. Kemudian kita lanjut pada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer, sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Kemudian terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan ALU atau arithmetic logic unit. Nah, unit control ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut ke pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yaitu
memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Kemudian kita lanjut pada memori, yaitu memori ini mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Nah, terdapat dua jenis memori yang digunakan, yaitu volatile adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan non-volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Nah, berdasarkan letaknya, memori terbagi dalam dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal inilah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer, seperti RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Nah, kemudian control bus, yaitu sesuai dengan namanya, control bus ini merupakan sebuah bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol pengguna akses ke data bus dan address bus. Nah, pada prinsipnya saluran data akan saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan oleh komputer oleh seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunaannya. Nah, control bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah, menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk, kemudian address bus yaitu atau saluran alamat. Nah, jadi address bus ini berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis atau write dan baca atau read. Nah, kemudian kita masuk pada data bus atau saluran data. Nah, data bus ini merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Dan data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU dan CPU ke memori atau dari memori ke piranti keluaran. Jadi, lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya data bus terdiri atas 8, 16, 32, dan 64 atau lebih jalur paralel. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi struktur komputer ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuyun Rita Wahyal. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi mengenai struktur komputer. Nah, kita langsung masuk saja pada materinya, yaitu sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Secara umum, ada struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian, yaitu piranti masukan atau output device, kemudian piranti keluaran atau output device, kemudian ada IO atau port, kemudian CPU dan memori. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya. Struktur dari sistem komputer yaitu terdapat input device, kemudian output device, IO ports, kemudian control bus, kemudian terdapat CPU atau CU dan ALU, kemudian data bus, kemudian address bus, kemudian control bus, dan memori RAM ROM. Oke.
Nah, kita masuk pada input device. Nah, input device ini termaksud ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Nah, fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Nah, contoh perangkat yang menjadi bagian input device yaitu seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak lagi. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu terdapat mouse, like pen, keyboard, touchpad, trackball, scanner, joystick, mikrofon, dan digital kamera. Kemudian kita masuk pada output device. Nah, output device ini merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Nah, fungsi dari output device adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, atau suara. Contoh perangkat keras komputer yang termaksud ke dalam output device adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, itu terdapat monitor, printer, speaker, proyektor, dan lainnya. Kemudian kita masuk pada I/O ports. Nah, I/O ports ini dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Nah, atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya, port ini terletak berada pada bagian belakang CPU, nah pada komputer dan bagian dalam motherboard, sedangkan pada laptop port terletak di samping kanan dan kiri. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya. Kemudian kita lanjut pada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Kemudian terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan ALU atau arithmetic logic unit. Nah, unit control ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Register dan register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut ke pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yaitu memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Kemudian kita lanjut pada memori, yaitu memori ini mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Nah, terdapat 2 jenis memori yang digunakan, yaitu volatile adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan non-volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Nah, berdasarkan letaknya, memori terbagi dalam 2 bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal inilah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer, seperti RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Nah, kemudian control bus, yaitu sesuai dengan namanya, control bus ini merupakan sebuah bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol pengguna akses ke data bus dan address bus. Nah, pada prinsipnya saluran data akan saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan oleh komputer oleh seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunaannya. Nah, control bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah, menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk, kemudian address bus yaitu atau saluran alamat. Nah, jadi
address bus ini berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis atau write dan baca atau read. Nah, kemudian kita masuk pada data bus atau saluran data. Nah, data bus ini merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Dan data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU dan CPU ke memori atau dari memori ke piranti keluaran. Jadi, lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya data bus terdiri atas 8, 16, 32, dan 64 atau lebih jalur paralel. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi struktur komputer ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.